puasa tapi nggak sholat. Ini gimana nih? Ini jangan-jangan malaikat dalam tanda kutip bingung nih. Ini orang bagaimana ya? Padahal dua-duanya rukun Islam kan? Ya bisa ada sholat, puasa kan ya. Jadi orang berpuasa tapi nggak sholatnya hukumnya gimana? Nah itu sebetulnya kalau kita lihat rukun Islam ya sudah jelas ya. Berarti orang ini tidak mengamalkan Islam secara sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memfirmankan kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas, keseluruhan, nggak parsial. Ini kalau sholat doang, puasa doang tapi nggak sholat, ini kan parsial namanya, nggak keseluruhan. Maka ya jawabannya simpel sebetulnya. Puasanya tetap sah karena dia melakukan puasa ya kan, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tapi karena dia tidak melakukan salah satu rukun Islam yaitu sholat, padahal sholat itu adalah tiang agama ya kan. Dan sholat itu adalah amal pertama yang dihisab di hari kiamat ya kan. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Amal pertama nih yang pertama dihisab itu bukan puasa tapi sholat. Jadi kalau sholatnya nggak dilakukan itu bisa jadi sholatnya merah. Yang lain itu bisa terimbas tuh ya. Yang intinya aja dia tinggalin apa yang lain-lainnya. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ini agak paradoks ya. Bulan puasa tapi nggak sholat. Justru harusnya ketika puasa itu kita semakin bergairah untuk melakukan sholat. Karena biasanya orang berpuasa itu, di bulan puasa terutama ya, masjid-masjid rame. Sholat-sholat itu rame. Orang itikaf, orang bikin majlis taklim, majlis ilmu, majlis Quran itu rame. Jadi kalau kita nggak sholat atau ada yang meninggalkan sholat, ini pasti dipastikan nih dia terlepas dari jamaah. Maksudnya terlepas dari jamaah, dia nggak deket-deket dengan jamaah atau orang muslim kebanyakan. Pasti dia menyendiri nih, puasanya menyendiri, sholatnya menyendiri, pasti gitu tuh. Nah biasanya kalau orang deket-deket yang jamaah, pergi ke masjid, kemudian kumpul-kumpul dengan orang-orang mukmin yang lain, itu biasanya kena imbas. Imbas apa? Imbas semangat. Karena euforia nih, lagi momentum, lagi semangat-semangatnya. Jadi kalau lagi semangat-semangatnya, loh kok kita nggak sholat? Pasti ada yang salah dalam berinteraksi. Tidak lain dan tidak bukan adalah dia lepas dari jamaah. Nah, orang yang lepas dari jamaah, kata Rasulullah, itu seperti hewan, seperti kambing, yang dia melepaskan diri dari kelompoknya. Itu mudah ditangkap oleh serigala, mudah diterkam oleh serigala. Serigalanya setan. Jadi supaya kita nggak diterkam oleh setan, kita tetap dalam berkelompok. Makanya kalau lagi agak malas-malas itu, ya jangan diturutin malasnya. Pergi ke masjid berjamaah. Itu insya Allah tuh, melihat orang, ketemu orang, lihat semangatnya itu kita makin semangat untuk melakukan sholat. Ayo kita puasa juga, sholat juga, sedekah juga, bantu yatim juga, borong dagangan juga. Semua yang kita lakukan. Mumpung ini momentumnya. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Oleh karena itu, yuk laksanakan sholat juga, puasa juga, dan zakatnya. Jangan lupa ke dompet duafa.